lazimnya ilmu yang terkait dengan itu adalah ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Jadi apakah ilmu ma'rifat itu? Ilmu ma'rifat adalah ilmu tauhid. Dalam bahasa yang populer, ilmu tauhid itu adalah ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang keesaan Tuhan, ilmu tentang monotisme. Ya, begitulah kira-kira. Adakah kurikulum dalam belajarnya? Iya dong, ada dong. Dengan kurikulum itu kita akan bisa mempunyai tahapan yang lebih tertib, tidak meloncat-loncat. Kalau kurikulum di dalam matematika, kita pertama harus mengenal bilangan, setelah itu mengenal pertambahan dan pengurangan, baru kemudian perkalian dan pembagian, baru setelah itu ada dimungkinkan ada bentuk bagaimana tentang akar, bagaimana tentang perpangkatan, bagaimana tentang bilangan-bilangan imajiner, bagaimana tentang perpangkatan imajiner, kalkulus, dan seterusnya. Ya, itu perlu ada tahapan-tahapannya. Nah, agar tahapan-tahapan itu tertib, perlu diadakan kurikulum. Kalau tidak, ngeloncat-ngeloncat, yang belajar jadi mempersulit dirinya sendiri karena tidak tertib. Nah, bagaimanakah kurikulum dalam belajar? Kalau tadi ditanyakan kan sama Mas Dev, maksudnya belajar tentang makrifat. Yalah, itu yang terkait itu gitu ya. Nah, kalau keseluruhan belajar, maka kurikulum primer yang saya tahu itu adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu kurikulum primer di dalam belajar. Juga dalam pendidikan. Mendidik diri, mendidik anak misalnya. Hal yang paling primer adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kebetulan itu dasar negara kita ya. Jadi kalau kita mendidik anak kita dengan pendidikan yang primer adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu konstitusional itu ya, bukan hanya masalah ini fanatisme agama. Oh tidak, itu konstitusional. Maaf, ini bahasanya menjadi keren loh. Jadi bagaimana kita mendidik keluarga kita secara konstitusional, didiklah secara primer ketuhanan yang Maha Esa, agar dia menjadi orang yang adil dan beradab, agar dia bisa menuju kepada karakter persatuan Indonesia. Dan kalau dia menjadi wakil, maka dia lebih mengemukakan kebijaksanaan, bukan misi-misi yang tidak bijak gitu. Agar apa? Agar bisa mendatangkan akibat-akibat yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dalam rangka mendukung perdamaian dunia, ya, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan itu pembukaan Undang-Undang Dasar itu jos juga ya. Kita punya Undang-Undang Dasarnya jempol, dasar negaranya jempol, prakteknya jentik. Apa jentik? Apa bahas jentik, Mas? Tahu, Mas? Jentik? Jentik itu kelingking gitu, Mas. Oh. Bukan bakal cikal nyamuk, jentik. Dasar negaranya jempol, undang-undang dasarnya jempol, prakteknya jentik. Oke, bro. Iya. Terus kurikulum itu penting. Oh iya, penting. Jadi kalau dalam kesemestaan ilmu-ilmu, hal yang paling primer adalah tauhid, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tentang makrifat tadi. Di dalam, kalau kita sempitkan dalam ilmu makrifat, dalam ilmu tauhid, apakah yang paling penting sebagai primer kurikulum? Yaitu tentang keberadaan Tuhan, kemudian nanti kepada keesaan Tuhan. Pada saat membahas keesaan Tuhan, nanti di sana membahas tentang zat, sifat, af'al, dan lain-lain. Nah, saya mumpung tidak lupa, belajar itu ada dua hal. Ya, belajar dalam makna yang spiritual atau belajar dalam makna yang rasional. Belajar secara spiritual itu lebih simpel tapi lebih sulit. Kalau belajar yang rasional itu tidak simpel tapi lebih mudah.
Ya, kalau belajar secara rasional harus berpikir tertib. Kalau belajar secara spiritual sebetulnya mudah. Sucikan diri kita, tobat, sudah, makrifah datang sendiri. Itu ada hukum khudur, namanya dia akan hadir sesuai dengan kesucian wadah kita. Semakin bermutu kesucian spiritual kita, maka ilmu khudur itu dia akan hadir, dan ilmu itu lebih bermutu ketimbang ilmu yang rasional. Ya, belajar ada dua. Ya, kita mau tempuh yang mana? Idealnya dua-duanya. Bagaimana dengan metode meditasi untuk menemukan nur? Saya ini harus mendefinisikan lagi ya, nur itu maksudnya apa ya? Nur jannah apa nur mutmainah tadi, apa nur yang mana ya? Harus didefinisikan dulu. Maksudnya nur apa ya? Nur khalik atau nur makhluk? Tapi begitulah, jalan untuk menuju ke ilmu ma'rifat itu 1000 jalan, bukan hanya ke Roma 1000 jalan itu, ke ma'rifat itu juga 1000 jalan. Jadi mungkinkah, bagaimana dengan metode meditasi? Tidak ada masalah, itu salah satu sarana, salah satu jalan saja, tapi bukan satu-satunya metode. Itu adalah meditasi. Enggak ya. Menurut yang saya tahu secara global itu ada dua, yaitu metode rasional dan metode spiritual. Metode secara rasional dengan membangun argumentasi, kalau metode spiritual dengan mensucikan diri kita. Bagaimana dengan meditasi? Ya, kalau meditasi itu masuk ke salah satunya atau gabungan dari dua itu kan tidak ada masalah. Ya, tergantung. Meditasi kan ada aturan mainnya kan, Mbak. Nah, yang kita lihat adalah meditasi kan macam-macam. Ada meditasi ala A, ada ala B, ya, ada ala C, ada meditasi ala Sufi, ada meditasi ala Arifin, ada meditasi ala apa ya, misalnya Reiki misalnya, ada meditasi ala Jawa, kejawen misalnya, ada meditasi ala siapa, ya namanya meditasi, sama namanya meditasi, tapi mekanisme, caranya, rule-nya, aturan mainnya bisa berbeda-beda. Nah, disitulah yang membedakan antara meditasi satu dan meditasi lain, bisa berbeda cara, sehingga juga berbeda mutu. Kita lihat tujuannya apa meditasi itu, kemudian motivasi dan semangat meditasi itu apa yang dituju, dan caranya bagaimana, itulah yang lebih penting. Kalau belajar melalui meditasi untuk bisa menemukan ma'rifah, ya tidak ada masalah toh, tidak ada masalah. Itu salah satu cara, salah satu metode, tetapi bukan satu-satunya. Metode yang paling cepat sepanjang yang saya tahu nih ya, meskipun melaksanakannya tidak mudah, yaitu dengan proses pertaubatan. Itu cara yang paling simpel, cara yang paling strategis, cara yang revolutif. Ya, bukan hanya evolutif, tapi cara yang revolutif untuk menemukan nur. Kalau saya tidak salah dalam memahami maksudnya Mbak Desi tentang nur ini, mau mencari ma'rifah, mau mencari nur, mau mencari hakikat sesuatu misalnya, mencari kebahagiaan hakiki, mencari masa depan yang sukses, mencari segala kesuksesan, itu basic yang paling praktis adalah pensucian diri. Pensucian diri itu secara evolutif, secara bertahap, pelan, itu bisa dengan ibadah-ibadah tertentu. Kalau ingin cepat, jalan tol strategis, wah apa ya, kecepatannya melebihi suara yaitu dengan jalan pertobatan. Pensucian diri yang melalui pertobatan. Ada pensucian diri yang melalui ibadah-ibadah lain selain pertobatan. Gitu bos. Jadi gue cari gagang telepon kesel ya. Oh gitu. Telinganya sudah kering. Panas. Iya, harus nempel. Iya. Tangan udah pegel.
Tapi ya kan, ya itu biasalah. Biasa. Biasanya juga suka pegang-pegang kok. Oh iya. Di kuping selalu basah kok. Hopo. Ya wes. Turun dulu Baik. Baiklah, audiens, berproses menuju kesejahteraan diri untuk Anda akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Demam Piala Dunia di Light FM. Semua dukungan ada di sini. Saya mendukung Brazil. Saya mendukung Jerman. Perancis. Saya mendukung Belanda. Saya mendukung Argentina. Demam Piala Dunia di Light FM. Temukan pemain dan tim favorit Anda. 2010 FIFA World Cup South Africa. Celebrating its second anniversary, Love at Second Light. 105.8 Light FM and Pisa Cafe Menteng proudly present Romantic Light Part 2 with Romantic for Band. Also, make some noise with classic disco dynamic duo DJ Faiz and DJ Edwin of Classic Dance Beat. Can't get by without you. I need you more each day. The way I feel about you leaves nothing more to say. Monday, 7th of June 2010 from 7 p.m. at Pisa Cafe Menteng, Jalan Gereja Teresia nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Reservation 392-8568 and 3100149. Love and Second Life. Celebrating Light FM's second anniversary, Love at Second Light, Monday, 7th of June 2010 from 7 p.m. at Pisa Cafe Menteng, Jalan Gereja Teresia nomor 1 Jakarta Pusat. Romantic Light Part 2 is fully supported by Bless Cosmetics, healthy skin every day with Bless Cosmetics, Indovision, Pisa Cafe Menteng, and of course, the one and only 105.8 Light FM. Stay tuned for more music with Dev Emerald on the air. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Baik, Light Audience, kita kembali di berproses menuju kesejahteraan diri. Hari ini Kamis tanggal 3 Juni 2010. Pasti bersama saya Dev Emerald dan juga teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Nice. Suaranya merdesah malam Jumat, malam sunnah Rasul katanya. Baik, kita terima waktunya sedikit ya Light Audience. Jadi kita terima 1 penelpon, kemudian kita akan bacakan 3 SMS. Begitu ya Siwo ya? Boleh. Oke, di penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu. Dengan Mbak Aida. Di mana Mbak Aida? Di Pondok Gede. Silakan Mbak Aida. Oke, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya mau nanya Siwo. Saya kan belum nikah ya. Saya lagi tahap mengaudisi calon-calon nih Audisi. ceritanya.
Keren bahasanya. Audisi di Bekasi lagi dibuka. Siap, oke deh. Nah, terus saya menemukan suatu laki-laki yang masa lalunya itu mantan mafia gitu, tapi katanya sekarang sih sudah bertobat, sering ikut-ikut ngaji. Tapi saya tuh khawatir jika nanti ke depannya dia tuh kumat lagi gitu sih, Wo. Jadi gimana menentukannya kalau dia sudah benar-benar taubat atau mensucikan diri? Gitu ya? Mohon jawabannya ya, Siwo ya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikut audisi sih, Wo. Terus? Mau saya ikut audisi. Mau langsung apa SMS? SMS. Ya. Dari Pak Amir di Bekasi. Begini sih, Wo. Apabila benar syaitan memang jadi musuh atau penghasut. Apa ini? Setan. Setan? Iya. Memang jadi musuh atau penghasut ketidakbaikan anak cucu Adam. Adakah cara yang efektif untuk mencegahnya agar manusia tidak mudah terhasut oleh setan itu? Itu yang pertama dari Pak Amir di Bekasi. Kemudian waduh banyak SMS yang masuk nih ya, Siwo. Mana satu saya bingung jadinya nih. Dari waduh namanya susah. Dari Husni di Jakarta. Bagaimana kiat Siwo menghadirkan hati atau khusyuk dalam sholat? Itu dari Husni di Jakarta. Kemudian yang ketiga, Anto di Balaraja. Siwo, apa mukjizat di luar dari sebab akibat? Apa mukjizat di luar dari sebab akibat? Contohnya tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan dan sebagainya, begitu. Di luar sebab akibat? Ya, saya juga nggak tahu nih. Apakah mukjizat itu di luar dari sebab akibat kali ya? Terus itu dikasih contoh tadi? Nabi Musa. Iya, contoh tadi gitu. Iya, contoh tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan dan sebagainya. Lanjut atau cukup? Cukup. Bayu, silakan Siwo. Ya. Emang waktunya sampai kapan nih? Sampai pagi juga nggak apa-apa. Yo, dari Mbak Aida di Pondok Gede. Terima kasih Mbak Aida. Wah ini pakai audisi ya. Ini ada calon baru nih, namanya Mas Dev ini mau audisi. Udah dapat kok Siwo. Boleh dong Mas audisi dong. Ya, kalau ini cerita jadul. Saya dulu lebih mengutamakan survei bukan audisi. Karena audisi itu sebelumnya sudah bisa ditebak bahwa dia mau diaudisi. Tapi kalau survei, saya dulu menggunakan dua survei, yaitu survei yang secara rahasia, baru setelah sampai tahap-tahap target tertentu sesuai kurikulum tercapai, baru kepada survei yang terang-terangan. Karena kalau orang diaudisi pasti bergaya deh. Pasti bergaya dia berakting pasti. Sama pada saat kita mensurvei, tapi yang kita survei dia tahu bahwa kita sedang menilai dia. Ya dia pasang dong, dia pasang pose, pasang gaya lah, dan seterusnya. Nah, saya dulu lebih memprioritaskan yang survei secara rahasia. Nah, pada saat memang secara rahasia itu memenuhi kriteria kurikulum tertentu, baru dilanjutkan dengan survei yang terbuka terang-terangan ke keluarganya dan ya khususnya ya kepada orang itu sendiri. Dan karena memang kita diberi ruang alternatif yang banyak, maka memasukkan objek survei itu ya boleh lah banyak, enggak apa-apa toh. Tetapi setelah menentukan satu, ya sudahlah, kita harus komitmen dengan yang satu itu. Itu kali. Kalau di sini ada istilah audisi, ya hati-hati aja, karena audisi pasti yang diaudisi dia pasti akan berakting. Itu pasti. Ya, kecuali memang orang-orang yang sudah tidak lagi dia butuh penilaian. Nah, maka dia akan tampil apa adanya. Ya
Begitulah. Nah, kalau tadi disebut bahwa dia mantan mafia tapi dia sudah bertaubat, itu sebuah karunia menurut saya, karena dia sudah mengerti tentang dunia mafia dan dia sudah bersih dari mafia itu. Kalau betul dia sudah bertobat, nah masalahnya untuk mengaudisi dia sudah bertobat benar atau belum, itu hati-hati deh. Ya, hati-hati. Apa benar apa tidak benar ini acting dia bahwa dia sudah bertobat itu, gitu kan? Tapi kalau dia benar, lebih baik mantan mafia daripada orang yang belum mafia tapi ada potensi ke arah sana. Tapi kalau dia sudah pernah jadi mafia tapi dia sudah bertaubat, dia sudah imun itu, sudah terimunisasi dengan taubatnya dari hal-hal yang keburukan yang pernah ada, dan dia sudah bersih dari itu. Itu mutunya lebih tinggi daripada orang yang belum bersalah dan belum bertaubat. Mutunya lebih tinggi orang yang sudah bersalah dan sudah bertaubat. Itu pada hukum umumnya seperti itu, meskipun nanti ada hukum-hukum khusus ya. Kira-kira begitu Mbak Aida. Jadi intinya adalah yang perlu disurvei adalah apa benar dia sudah bertobat. Itu yang terpenting kayaknya. Nah, berarti kita perlu memahami paling tidak secara teoritis apa sih kriteria bertobat dan apa indikasi-indikasi orang yang memang sudah bertobat. Itu kan kita baru bisa meraba-raba kan. Kalau kita bisa benar-benar yakin bahwa dia sudah bertaubat secara konseptual maupun secara praktis, itu bisa jadi karunia, itu bisa jadi rezeki. Mudah-mudahan Mbak Aida bisa diberikan jalan-jalan yang lebih mudah dengan segala ikhtiar-ikhtiarnya untuk didekatkan dengan jodohnya. Amin. Lanjut ke SMS. Mas Amir di Bekasi, bila benar bahwa setan itu menghasut manusia, adakah cara efektif agar tidak tersesat oleh hasutan-hasutan setan? Iyalah, sepanjang yang saya tahu, yang suka menghasut itu iblis, bukan setan. Setan adalah sifat-sifat yang ada pada iblis itu. Pada saat sifat-sifat iblis itu ada pada manusia, maka manusia itu mengadopsi sifat-sifat iblis, maka manusia itu juga setan. Jadi setan adalah sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh iblis. Kalau seluruh sifat-sifat buruk yang ada pada iblis itu dimiliki oleh manusia, maka manusia itu adalah iblis. Ya. Nanti di kehidupan yang akan datang dia akan tahu. Sekali loh. Begitu. Jadi yang pertama kita bedakan antara iblis dengan setan. Saya dulu memahami sama. Bahkan begitu disebut setan itu hanya terkait kepada itu makhluk-makhluk halus gitu ya. Tetapi paling tidak ada tahapan tertentu yang hingga sekarang ini menjadi pemahaman saya bahwa setan itu semua sifat-sifat buruk yang contoh sifat buruk itu ada pada iblis. Kalau total dari sifat-sifat iblis itu diadopsi oleh seseorang, maka seseorang itu menjadi manusia iblis yang jauh lebih berbahaya dari iblis itu sendiri. Karena iblis hanya bisa menghasut, sementara kalau manusia iblis dia bisa memaksa. Bagaimana cara efektif untuk menghindari itu? Cara satu-satunya dia mempengaruhi kita itu melalui sarana bebas kita yang liar, yaitu nafas. Dia tidak akan mampu mempengaruhi kita melalui nurani, tidak akan. Dia menghasut kita melalui nafas. Manusia-manusia iblis juga itu memaksa kita, tapi yang bisa dipaksa itu hanya nafas kita. Nurani tidak pernah bisa dipaksa. Ya, maka bagaimana agar kita bisa menghindari hasutan-hasutan iblis sehingga kita menjadi setan? Ya, kita harus
membentengi nafas kita itu. Nah, bagaimana cara membentengi nafas? Ya, jangan dibikin liar nafas kita. Jadikan nafas kita mutmainnah seperti yang kita bahas tadi. Gitu deh. Sepanjang nafas kita masih liar, masih belum rukun dengan nuraninya, ya pasti kena deh hasutan-hasutan itu. Prinsip dasarnya ya tauhid lagi. Kita masukkan kekuatan-kekuatan dari energi ilahi. Energi ilahi itu dia akan mensupport kita melalui nurani. Nurani yang dia sudah menjadi kuat, maka dia akan mampu untuk membentengi nafasnya. Bahkan nafasnya itu bisa menjadi, setelah dia ditaklukkan kemudian dididik, dia akan bisa menjadi partnernya. Bahkan suatu saat dia akan disunting sehingga menyatu antara nurani dan nafasnya, maka terjadilah nafas mutmainnah. Gitu. Jalan yang paling efektif kalau secara ilmu adalah ilmu tauhid. Kalau mau langsung praktek, carilah figur tauhid. Figur-figur tauhid itu adalah para pawang-pawang nafas yang dia sudah mampu menaikkan mutu nuraninya menjadi pawang nafas sehingga dia mampu menaklukkan hewan nafasnya. Nah, kalau mau paling efektif ya mari kita cari figur-figur pawang nafas itu. Ya, itulah para nabi, para rasul yang diutus kepada kita untuk membantu kita agar kita bisa juga menjadi pawang-pawang terhadap nafas kita sendiri. Begitu kira-kira. Tapi sekarang kan nggak ngetren lah. Oh masuk gitu. Apa rasul? Apa? Oh kita bicara agama aja sudah kayaknya norak sekarang ini. Bicara ketuhanan yang Maha Esa padahal itu konstitusional. Tapi kayaknya nggak laku kita bersabar tentang ketuhanan. Lihat itu, hampir di semua komentar-komentar media itu ya, bagaimana memperbaiki bangsa ini, bagaimana membangun karakter building. Ya, yang moral lah, yang nurani lah, tapi energi Tuhan nggak pernah dikaitkan. Padahal itu dasar negara kita yang pertama. Ya, sayang. Berikutnya Mas Husni, bagaimana kiat jiwa untuk khusyuk? Sebagaimana sebagaimana yang sering kita sharingkan, saya mempunyai 3 validator. Saya istilahkan dengan validator kendali mutu kehidupan. Itu yang paling tidak bagi saya itu sangat praktis, sangat simpel. Yaitu 1, fokus tujuan. Itu di dalamnya adalah hal-hal yang terkait dengan tauhid. Itu saya formulakan menjadi nomor 1, yaitu validator yang saya sebut dengan fokus tujuan. Setiap tujuan yang salah, kita calon orang salah. Kalau tujuan kita Tuhan, kita calon manusia Tuhan. Kalau tujuan kita presiden, kita calon presiden. Kalau tujuan kita mencuri, kita calon pencuri. Ya, tujuan tidak boleh salah. Dan itu kita diajari dengan sangat ketat, sangat detail pada pelajaran monoteisme, pada pelajaran tauhid, pada pelajaran ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang sudah tujuannya benar, nanti tahap kedua lebih enak, yaitu formula keduanya adalah waspadai niat. Ya, kita tidak akan berbuat buruk sebelum kita punya niat buruk. Kita tidak akan menjadi korupsi sebelum didahului dengan niat korupsi. Kita tidak akan berbuat ya, jadi niat adalah pengambil inisiatif pertama kita akan melakukan apa. Maka kesalahan niat itu lebih parah dibandingkan kesalahan prakteknya. Karena praktek-praktek aktualisasi aktivitas itu hanyalah akibat dari niat-niat. Sementara niat itu merupakan turunan dari tujuan. Tujuan benar akan
cenderung mendatangkan motivasi-motivasi dan niat-niat yang benar. Tapi kalau tujuannya salah, akan menurunkan, ada derivatif di bawahnya, akan muncul niat-niat yang salah. Ya, tujuan itu sesuatu yang masih di depan sana, sementara niat selalu bersamaan dengan aktivitas kita setiap saat. Itu kedua. Kemudian formula ketiga adalah konsentrasi tugas. Maksudnya konsentrasi tugas adalah lebih berkonsentrasi terhadap yang wajib-wajib. Ya, kalau saya tadi dengar Mas Haidar Bagi tadi sebelum acara ini saya dengar sedikit, agar kita manfaat kepada orang lain, agar kita punya nilai kepada orang lain, itu akibat saja. Kalau kita bisa konsentrasi tugas, pasti manfaat bagi orang lain itu ada. Kalau kita konsentrasi tugas sebagai suami, pasti manfaat untuk istri dan anak itu ada. Kalau kita konsentrasi tugas sebagai istri, pasti manfaat bagi suami dan anak-anak itu ada. Kalau anak-anak itu konsentrasi tugas sebagai seorang anak, pasti manfaat untuk bapak ibunya itu ada. Kalau kita sebagai warga masyarakat, kita masing-masing konsentrasi kepada tugas kita, pasti manfaat kepada masyarakat itu pasti ada. Jadi manfaat dan tidak manfaat itu hanya akibat saja. Yang fokusnya kita adalah mari kita konsentrasi kepada tugas. Tapi kalau kita overlapping, yang bukan tugas didahulukan, sementara tugasnya malah terbengkelai, itu yang jadi mendatangkan madarat, tidak manfaat. Kalaupun ada manfaatnya, tetapi manfaatnya kecil, kita tinggalkan yang justru lebih besar. Ya. Nah, dalam peribadatan juga, kalau kita ingin bisa lebih khusyuk dalam semua peribadatan, maka konsentrasi pada yang tugas, kepada yang wajib-wajib, harus mempunyai konsentrasi yang lebih. Misalnya apa? Bertobat itu wajib, misalnya konsentrasi harus lebih. Kalau di dalam sholat misalnya, yang wajib-wajib itu harus konsentrasi. Kalau yang sunnah-sunnah, yang tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, itu kita sementara tidak kasih konsentrasi, tidak apa-apa kok, karena itu tidak primer gitu. Nah, kalau kita ingin tambah yang sekunder-sekunder, yang sunnah-sunnah, kita alokasi konsentrasi kepada yang wajib harus standar dulu, sehingga tidak overlapping. Kira-kira itulah. Kalau 3 kriteria itu ada dalam aktivitas saya, maka saya akan lebih mudah untuk disebut khusyuk lah. Bagaimana saya makan khusyuk, saya sedang sharing tapi khusyuk, saya apalah validatornya itu yang saya pakai ya, yang menurut saya itu sangat membantu dalam proses saya. Itu ada 3 formula yang saya sebut sebagai validator kendali mutu kehidupan. 1, fokus tujuan. 2, waspada niat. Yang ketiga, konsentrasi tugas. Pada saat saya maksudnya ada di dalam 3 validator itu, maka paling tidak saya bisa mengenali saat ini saya benar apa salah. Ya, sepanjang kemampuan saya menilai diri. Dan itu kayaknya dalam setiap aktivitas deh. Saya buka komputer misalnya, apa tujuannya? Apa dulu tujuannya? Ayo, terkait dengan Tuhan enggak di situ? Terus terkait dengan peribadatan enggak di situ? Atau saya buka laptop hanya untuk chatting-chattingan, untuk hura-hura? Nah, adakah nilai ketuhanan di situ? Itu fokus tujuannya. Kemudian niatnya, apakah saya buka komputer ini menjadi bentuk peribadatan saya sebagai penghamba Tuhan atau tidak? Ya, akhirnya kita tahu dong, saya ini dalam posisi benar apa tidak benar. Dan kemudian konsentrasi tugas. Ini tugas saya enggak sih buka komputer ini? Terkait dengan tugas primer saya, apakah saya buka komputer itu wajib? Ya, begitulah. Kira-kira dengan 3 validator kita akan lebih mudah untuk khusyuk dalam setiap aktivitas kita. Terus terakhir dari Mas Anto, apa mukjizat yang di luar sebab akibat?
contoh tongkat Nabi Musa. Saya memahami begini, Mas Anto, tidak ada satupun yang bisa keluar dari hukum sebab akibat. Mukjizat itu juga tetap tercover dalam hukum sebab akibat, meskipun di sana ada kekhususan percepatan sebab akibat itu. Ya, misalnya begini. Siaran sepak bola di mana nih Mas, sepak bola World Cup di Afrika. Di Afrika, ya. Pada detik yang sama saya bisa melihat di rumah saya melalui layar televisi. Itu melalui rangkaian sebab akibat yang banyak sekali. Ya, tetapi di situ hampir tidak ada jeda waktunya. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena teknologinya sudah ditemukan. Tetapi kalau saya ngomong seperti ini dulu 100 tahun kemarin, ya mesti saya dianggap orang gila. Loh, itu sepak bola di Brasil kan? Ya, loh saya nonton kok. Di rumah. Oh gila kau. Ya, kenapa? Karena belum ada sarana untuk terjadinya sebuah percepatan sebab akibat, untuk terhubungnya antara sebab dan akibat. Belum ada sarana yang secanggih sekarang. Nah, ya seperti itulah. Kalau saya ngomong begitu, lihat sepak bola mana? Itu Brasil lawan Argentina. Di mana? Di Afrika. Kamu lihat di mana? Di rumah. Oh gila kau. Ya itu kalau saya ngomong itu 100 tahun sebelum tahun ini, ya saya dianggap gila lah. Tapi sekarang enggak lah. Nah, ya itu masalah seperti itu. Kalau kemarin mau melihat sepak bola di Afrika, saya harus ngambil sebab, saya harus ke Afrika dulu baru bisa melihat secara langsung. Sekarang ada sarana-sarana yang bisa mempercepat proses sebab akibat itu, sehingga saya tidak harus untuk bisa melihat itu harus ke sana. Itu sebuah contoh kecil. Dan semua mukjizat yang dikaitkan dengan para utusan-utusan Allah, semua tercover dalam hukum sebab akibat itu. Cuma ada yang sudah kita sudah bisa merasionalisasi hubungan antara sebab dan akibatnya. Ada yang kita belum paham bagaimana menghubungkan antara sebab dan akibatnya. Bagaimana laut kemudian dengan tongkat bisa kering. Jadi di situ ada proses percepatan yang luar biasa, tapi tetap melalui hukum sebab akibat. Itu yang saya pahami. Jadi apa mukjizat di luar sebab akibat? Menurut yang saya tahu tidak ada. Karena semua yang terjadi itu sudah tercover dalam kehendak hukum takwini ilahi, ada pada hukum sistem yang sudah ada di alam ini, dan dalam sistem itu ada hukum yang namanya sebab akibat, baik secara empiris maupun yang non empiris, sehingga semua yang terjadi melalui proses itu. Nah, ada hubungan sebab akibat yang kita sudah pahami, ada hubungan sebab akibat yang kita belum bisa pahami. Karena begitu luasnya cakupan dari hukum ini, luar biasa. Ya, kurang lebih seperti, misalnya begini, gimana menghubungkannya bahwa orang yang menyambung silaturahmi itu dia akan bisa memperpanjang umur. Ini informasi dari utusan Tuhan loh, ya. Dan itu sepanjang yang saya tahu informasi ini sahih. Orang yang menyambung silaturahmi itu bisa menambah rezeki. Orang yang pemaaf itu bisa memperpanjang umur, bisa menambah rezeki. Bagaimana hubungan sebab akibatnya? Nah, kita dibypass oleh para rasul. Wes sudah, biar cepat. Itulah kira-kira. Tapi kita kan nggak bisa menghubungkan runtutan sebab dan akibat. Oh, sebabnya begitu, kok akibatnya begini, apa hubungannya? Gitu kan?
ya banyak sekali hukum sebab akibat yang kita belum bisa memahami bagaimana menghubungkan apa kaitannya. Nah, hukum-hukum yang dibawa oleh para rasul itu sering merupakan rumus-rumus bypass seperti itu. Nah, misalnya begini, bagaimana ingin memperbaiki sebuah bangsa, tata moral bangsa itu, apa hubungannya dengan kesejahteraan politik, ekonomi, sosial? Kita harus berpikir serius tentang itu. Bagaimana kalimat-kalimat rumusan-rumusan dari para utusan Tuhan, karena sering membypass seperti itu yang kita belum sampai pemikiran kita. Maka ya kan selalu begitu, para rasul itu selalu mendahului zamannya, sehingga hampir selalu para rasul itu ditolak oleh zamannya, oleh masyarakat zamannya. Karena apa? Belum sampai ke sana. Saya ingat, saya pernah punya anak, Pak, aku dikasih nasihat, Pak. Saya kasih satu, dia geleng-geleng. Jadikan dirimu satu langkah di atas generasimu. Itu. Mudah-mudahan sekarang sudah deh. Ya, manusianya bisa berusaha. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Bagaimana, Bos? Ya, lewati 20 menit. 10 menit ya. 10 menit. Disarut tanggapan. Ya, Enggak utang ya? Enggak utang. Udah ya, Pak. Monggo. Jangan lewati. Mbok ya kalau gitu itu dikasih kode gitu loh. Ya, gimana mau kodenya nggak enak aku ya? Lek, wes waktunya entak, Lek. Gitu. Oh gitu ya. Sip lah. Pade, waktunya entak, Pade. Oh iya. Tapi dengar si Wo ngomong tuh asik gitu, jadi nggak mau saya mutusin gitu ya. Iya. Iya deh, gitu saya mohon pamit. Baik. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Mohon pamit. Terima kasih atas setiap puasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Light Audience berproses menuju kesejahteraan diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 3 Juni 2010. Insyaallah kita akan jumpa lagi minggu mendatang. Saya Dev Emerald menutup rangkaian berproses menuju kesejahteraan diri, dan kita akan bersama lagi di Night Request. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Light FM.